Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ibrahim, NIM 8585863737, Prodi PG PAUD UPBJJ Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya soal mengajar dan belajar. Di balik setiap kebijakan kurikulum hingga cara kita mengajar, selalu ada landasan berpikir yang kuat, yaitu filsafat ilmu. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Berikut penjelasannya secara rinci. Poin 1. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi keilmiahan pendidikan. Pertama, kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan akan ada dan diakui sebagai ilmu yang sah jika ia memiliki landasan filsafat. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga mutu. Ia mengawasi yang pertama, eksistensi, memastikan bahwa pendidikan benar-benar merupakan bidang keilmuan yang memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang. Kedua, keilmiahan, memastikan bahwa teori-teori pendidikan dibangun dengan cara yang logis, rasional, dan menggunakan metode ilmiah yang benar, bukan sekedar pendapat atau kebiasaan saja. Ketiga, nilai-nilai filsafat ilmu menanamkan etika dan moral. Ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya menjadi rutinitas kosong tanpa makna. Poin 2. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kedua hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Bagaimana caranya? Pendidikan adalah wadah penerapan dan pengujian gagasan filsafat. Gagasan filsafat yang abstrak menjadi nyata dan teruji saat diterapkan dalam dunia pendidikan. Misalnya, gagasan tentang keadilan sosial atau kesetaraan hak diuji dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang merata. Selain itu, pendidikan berperan menyebarluaskan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis kepada generasi penerus. Semakin maju dan berkualitas pendidikan suatu bangsa, semakin tajam pula perkembangan pemikiran dan filsafat ilmu di bangsa tersebut. Jadi, pendidikan adalah lahan subur tempat filsafat tumbuh dan bermanfaat. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi. Mari kita bedah satu persatu. Ontologi, apa yang kita pelajari? Ini membahas hakikat pendidikan, apa itu manusia, apa hak pengetahuan. Ontologi menjawab apakah pendidikan hanya mencerdaskan otak atau juga membentuk hati dan jiwa. Ini menentukan tujuan akhir pendidikan. Epistemologi, bagaimana cara kita memperoleh dan menyampaikan pengetahuan. Ini membahas metode, bagaimana cara mengajar yang benar, apakah dengan ceramah, diskusi, atau praktik. Bagaimana siswa belajar paling baik. Epistemologi menjamin proses pembelajaran itu sahih dan efektif. Aksiologi, untuk apa pengetahuan itu digunakan. Ini membahas nilai dan kegunaan. Ilmu pendidikan harus berguna untuk memanusiakan manusia, memajukan peradaban, dan membawa kebaikan. Aksiologi mencegah ilmu pendidikan disalahgunakan untuk merusak. Dengan ketiga pisau analisis ini, setiap masalah pendidikan bisa teliti akarnya, dicari solusinya, dan dipastikan manfaatnya. Poin 4. Contoh konkret penerapan. Keempat, mari kita lihat contoh nyata penerapannya dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan, pemerintah menetapkan kurikulum yang berbasis karakter. Di sini terlihat aksiologi diterapkan
Pendidikan tidak hanya soal nilai akademik, tapi juga akhlak mulia, karena tujuan akhirnya adalah manusia yang beradab. Yang kedua, dalam kurikulum Merdeka, konsep Merdeka Belajar berlandaskan pandangan ontologis bahwa setiap anak itu unik, memiliki bakat dan minat berbeda, sehingga tidak boleh dipaksa sama rata. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran saat guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok, itulah adalah penerapan epistemologi, meyakini bahwa pengetahuan lebih baik diperoleh melalui pengalaman dan interaksi, bukan hanya mendengarkan. Semua itu adalah bukti nyata filsafat ilmu tidak sekedar teori, tetapi jiwa dari setiap langkah pendidikan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah landasan, pengarah, dan penjamin keilmiahan ilmu pendidikan. Sebaliknya, pendidikan adalah tempat filsafat ilmu hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi manusia. Keduanya saling menguatkan untuk menciptakan pendidikan yang cerdas, bermoral, dan bermakna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.